yadkhulun nar. Ada yang tahu enggak? Kita berpakaian Masya Allah sebanyak 3. Saya pernah ngapunten, saya waktu di Mekah, saya ketemu seorang guru, katanya alim ini. Istri saya itu bilang, Mas, kenapa nggak salaman sama mereka itu orang alim. Sebanyak aja 4 ada kuning, ada hijau. Memang guru, memang ceramahnya bagus, ahli ceramah. Ya ini saja. Akhirnya suatu ketika beliau itu mendekati saya, dan kebetulan adiknya itu pernah menjadi murid saya waktu di Sulawesi. Cerita mungkin adiknya itu cerita waktu pada umroh, cerita sama kakaknya yang serupa itu. Akhirnya ngapunten, hanya tangan saya dicium balik. Saya bilang jangan seperti itu. Kamu mencium tangan orang tua kamu saja, tangan saya nggak usah dicium. Orang tua yang berhak kamu cium. Kamu berhak tunduk kepada orang tua. Kamu sama saya gini, ya biasa aja kita ini. Kita belum tahu, mungkin antum surga, mungkin saya neraka, mungkin saya surga, antum neraka. Manusia nggak tahu titik neraka. Maka di situ jangan sampai kita mengatakan kepada orang lain yaitu sesat. Oh orang maksiat, oh kamu ahlunar, jangan. Karena apa? Detik terakhirnya manusia itu tidak diketahui. Ini gambaran yang pertama, orangnya sempurna. Tapi catatan tawasbiqu alaihi kitab, tapi catatannya dia syaki. Tadi kan tanya amalun syakiyun au sa'id. Tapi sudah dicatat oleh Allah menjadi orang yang syaki, yaitu orang min ahlinar. Detik terakhirnya dia berbuat maksiat, masuk neraka. Mungkin antum semua sudah pernah mendengarkan cerita seperti ini. Iya. Sudah pernah mendengarkan cerita seperti ini. Orang yang alim, terus ada tentang anak raja di anu sama Syaitan, akhirnya, ya. Yang kedua, anna adakum la ya'maluna bi amali ahlin nar hatta baina wa bainaha illa dira wa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'mal bi amali ahli jannah yadkhulul jannah. Jelas nomor itu. Kelihatannya maksiat, dia minum, zina dan lain sebagainya, membunuh orang, merampok dan lain sebagainya. Kalau kita tidak paham tentang hadis qada dan qadar Allah, maka kita akan mencela dia. Kalau kita mencela dia, kita merasa lebih baik. Nah, kalau kita tinjau dari ilmu tasawuf, kan sudah nyata. Ilmu hakikat kan kita kan tidak boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Tidak boleh merasa lebih alim daripada yang lain. Tidak boleh merasa, pokoknya rasa, saya katakan tadi, Imam Ghazali itu diberikan keterangan oleh Allah, hilangkan rasa. Titiknya satu. Jadi kajian Ihya Ulumuddin cerita panjang ini, titiknya satu. Cuma menghilangkan rasa yang ada pada diri kita ini. Karena apa? Karena di situ ada munjiat dan mukjizat. Mungkin orang kan mengaji, ya kan cuma mengaji, mereka kan tidak ada apa yang dimaksud Imam Ghazali mengenai Ihya ini. Nah itu harus selalu kita tanyakan pada benar. Apa yang digarap oleh Ibnu Athaillah mengenai hikam ini untuk apa? Nah disitulah bahwa di situ ada secara sosiolog dan psikolog, maka kita tidak boleh saling menggunjing satu di antara yang lain. Kita mengaku ahli sunnah, Rasulullah itu pun tidak pernah mengejek orang lain. Rasulullah pun tidak pernah merasa dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan pun suatu ketika Rasul itu berjalan sama sahabat berjalan di belakang untuk menghormati Rasulullah di depan. Kata Rasulullah, taqaddam, ijlis imshi ma'aya. Jadi disuruh maju, berjalan ini sama-sama. Untuk menghilangkan apa? Kebanggaan Rasulullah, menghilangkan tawaduknya Rasulullah. Wala yafkhar qaumun an qaumin.
asa ayakunna khairam minkum.